Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dan semangat yang tinggi untuk tetap istiqomah melaksanakan amal kebaikan yang terus kita tingkatkan di bulan yang penuh keberkahan ini. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insya Allah sampai kepada kita. Hari ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan membahas apa yang Allah inginkan dengan Allah memberikan bulan suci Ramadan kepada diri kita. Sekali lagi, apa yang Allah inginkan dengan Allah memberikan Ramadan kepada diri kita. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama berbahagia, kita ketahui bahwa sesungguhnya Ramadan itu bukan sekedar bulan ritual rutinitas yang kita lakukan setiap tahun. Tetapi Ramadan ini adalah merupakan proyek raksaksanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tujuan daripada proyek raksasa ini ingin membuat kita jauh lebih baik hidupnya dibandingkan 11 bulan belakangan yang kita lewati. Maka tujuan daripada Allah mendatangkan Ramadan kepada diri kita, yang pertama untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita pahami dan kita ketahui secara seksama dan secara umum. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat panggilan khusus, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian benar-benar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, maka tujuan utama daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Artinya kita dengan melaksanakan ibadah puasa ini, nanti kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan kita keluar daripada bulan suci Ramadan menghadapi 11 bulan yang tentunya penuh tantangan, penuh godaan, penuh rintangan, yang kemudian bisa mengajarkan kepada kita kembali untuk masuk kepada kemaksiatan yang lampau kita kerjakan. Tetapi takwa yang kita bentuk, takwa yang kita dapatkan dalam tarbiyah atau pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan mampu memberikan kita kekuatan untuk selalu senantiasa merasa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mampu bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dan kemudian kita juga berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara dosa tersebut. Itu tujuan yang pertama kenapa Ramadan Allah berikan kepada diri kita. Lalu yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin agar kita dekat dengan Al-Qur'an. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an Allah telah tegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Ia dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, yang kemudian mengajarkan kepada manusia itu tentang pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ini harus kita manfaatkan sebesar mungkin untuk bisa melaksanakan tilawatil Quran dengan baik dan sempurna ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena
Kita tahu bahwa beberapa hadis yang kita pelajari, bahkan ada satu hadis yang menjelaskan Rasul SAW itu mendapatkan tarbiyah khusus daripada malaikat Jibril alaihissalam, itu selalu tepatnya di bulan suci Ramadan. Nabi memperbaiki dan kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lantas malaikat Jibril memperhatikan hal tersebut. Dan ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memberikan ya sebuah informasi penting kepada diri kita bahwa nama lain daripada Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ketika kita bicara berkaitan dengan masalah Al-Quran, maka begitu banyak ya, faedah yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Kenapa bisa demikian jamaah? Karena Al-Quran ini bukan kitab-kitab yang sembarang. Bukan kitab-kitab yang seperti kitab-kitab lain, seperti buku novel, buku bacaan ya, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan hukum, bahkan politik ya. Tentu berbeda. Sebab kalau kita membaca Al-Quran, Allah ganjarkan setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Dan dari 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan ketika kita membacanya di saat kita berada di bulan suci Ramadan. Nabi menjelaskan kepada diri kita, Nabi itu tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi Nabi mengatakan alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi masing-masing memiliki satu huruf dari kalimat yang berbunyi alif lam mim. Jadi terdapat 3 huruf di dalam kalimat tersebut, yang kemudian kalau kita baca maka menghasilkan 30 kebaikan kepada diri kita dan akan dikalikan berlipat ganda di bulan ini. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan kita abaikan Ramadan ini dengan tidak banyak membaca Al-Quran. Belum lagi Nabi SAW menyampaikan bahwa kelak di akhirat kita menempati surga itu sesuai dengan batas terakhir kita membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan surga yang baik kalau di dunia saja kita jauh daripada mendekatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Dan tentu dalam membaca Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita coba memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu, dengan konsep memahami bagaimana cara baca Al-Quran dengan baik melalui tahsin. Lalu kemudian selanjutnya kita berusaha memahami makna terjemahan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau ada perintah kita kerjakan, kalau ada larangan kita tinggalkan. Lalu selanjutnya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi SAW itu memberikan jaminan, siapa yang akrab-akrab dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang di akhirat memberikan manfaat ya, berupa syafaat kepada dirinya. Dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafiyan li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan kemudian memberikan syafaat kepada diri kalian. Bahkan dalam hadis yang khusus berkaitan dengan puasa dan kemudian kita melaksanakan kedekatan kita mentadaburi Al-Quran ini, Nabi SAW bersabda, Asyamu wal Quran. Jadi puasa dan Al-Quran itu yashfa'ani ya, keduanya akan memberikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang kedua yang harus kita kerjakan. Kemudian amalan yang ketiga, kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marratin. Dan ketahuilah oleh diri kalian semua, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga tanpa hisab. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih mempunyai waktu untuk beristighfar kepada Allah 100 kali, memohon ampun kepada Allah dalam kesehariannya? Kenapa kita tidak lebih daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya karena kita belum mendapatkan jaminan untuk masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita santai-santai, kita tidak mau membasahi lisan kita dengan selalu senantiasa membaca astagfirullah, karena mata kita ini selalu senantiasa menghasilkan dosa, hidung kita selalu senantiasa menghasilkan dosa, mulut kita selalu senantiasa menghasilkan dosa, telinga kita selalu senantiasa menghasilkan dosa, tangan kita ini selalu senantiasa menghasilkan dosa, dan kemudian kaki kita pun juga menghasilkan dosa. Lalu kenapa kita tidak evaluasi diri kita bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini pasti ada dosanya. Terus kenapa kita tidak mau beristighfar kepada Allah dalam rangka supaya bisa meringankan dosa-dosa yang kita dapati melalui hal-hal yang kita sebutkan di atas. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melaksanakan sholat malam. Tiba-tiba terbangunlah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Lantas apa yang menyebabkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bangun? Beliau terkagetkan dengan sentuhan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat melaksanakan sholat malam. Lalu terbangunlah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bangun, beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat malam, dan kemudian pelaksanaan sholat malam itu mengakibatkan kaki daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia ini bengkak-bengkak. Lalu apa yang dikatakan Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab ya Rasulullah? Kenapa engkau mau menyibukkan dirimu melaksanakan ibadah sholat sampai kakimu ini bengkak-bengkak? Lalu apa jawaban sederhana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, ini adalah bentuk kesyukuranku kepada Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita misalkan bekerja di satu instansi, entah itu perusahaan swasta, entah itu kepemerintahan, lantas kemudian kita diberikan jaminan, ya mau masuk kantor terserah sesuka kita, jam berapa saja kamu mau masuk silahkan, yang kamu dapati waktu kerjamu di kantor hanya sejam, pada posisi waktu mana saja yang kamu mau masuk silahkan, yang penting 1 jam kamu di kantor, tugasmu selesai, silahkan pulang, dan kamu akan digaji melebihi daripada karyawan-karyawan yang lain. Maka apa yang kita lakukan? Kita semau kita, seenak kita, sesuka kita. Kita mau masuk di jam 7, mau masuk di jam 9, mau masuk di jam 10, mau masuk di jam 1 siang, ya mau masuk di jam 3 sore, bahkan mungkin mau masuk di jam 5 sore. Kita yang atur, ya, karena kita sudah diberikan dispensasi oleh atasan kita. Yang penting 1 jam kita berada dalam kantor, dan kemudian pekerjaan kita selesai, maka kita ternilai baik di hadapan atasan kita. Itu saja kita ingin atur sendiri, ya, yang diberikan wewenang oleh bos kita atau atasan kita. Ya, sementara Nabi tidak. Nabi diberikan kemuliaan, lantas Nabi mensyukuri kemuliaan itu dengan mengabdi yang sebenar-benarnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pertimbangan bagi diri kita, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita berusaha, ya, untuk bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah juga menegaskan kepada diri kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa arti taubat yang sebenar-benarnya? Ya, kita pertama harus meninggalkan dosa yang kita lakukan sebelum kita bertobat. Yang kedua, kita menyesal dengan sesungguh-sungguhnya berkaitan dengan dosa yang telah kita kerjakan.
Hal yang ketiga, kita berusaha dengan kekuatan semaksimal mungkin pada diri kita untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka tobat kita akan sempurna, tobat kita akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah ingin kita supaya memperbaiki akhlak kita ketika kita ditarbiyah di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mau memperbaiki akhlak manusia. Berarti memberikan isyarat kepada diri kita bahwa dalam konsep menjalankan kehidupan kita, hendaknya seseorang di antara kita harus memperhatikan perilakunya semasa hidupnya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan puasa diajarkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Ya, apabila salah seorang di antara kalian melalui akhlak ini datang bulan suci Ramadan dan kemudian ingin berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yarfuth. Maka jangan kamu memburukkan akhlakmu dengan berkata kotor, atau wala yajhal, dan jangan kamu melakukan kebodohan yang kebodohan itu mempengaruhi kenegatifan pada akhlakmu dan mempengaruhi pahala puasamu. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, malam yada qaulaz zuri wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Nabi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ganjaran yang sempurna dan menginginkan puasa seseorang yang dia itu meninggalkan lapar dan haus sementara sikapnya, perbuatannya masih tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan informasi yang begitu detail kepada diri kita bahwa puasa sesungguhnya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu kita mampu menahan pandangan kita mampu menahan penciuman kita dari hal-hal negatif, lisan kita jaga, telinga kita jaga, lalu kemudian tangan, kaki kita dan seluruh tubuh kita jaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep sesungguhnya puasa itu adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi semua yang mendatangkan dosa hendaknya kita mawas diri untuk menjaganya, yang kemudian bisa memberikan keberhasilan dan kesuksesan puasa kita di Ramadan 1447 Hijriah ini. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke yang kelima. Allah inginkan supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep kedekatan kita kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Kita tahu bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah telah memberikan ketegasan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib ujibu da'watad da'a idza da'ani. Allah memberikan ketegasan bahwa apabila hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka panjatkan. Namun dalam konsep berdoa ini jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu ada 3 tahapan yang kita harus lalui. Yang pertama, terkadang ada orang berdoa hari ini, besok lusa Allah kabulkan. Yang kedua, terkadang orang itu berdoa sampai sehari, 2 hari, bahkan seminggu, 2 minggu, sebulan, lalu masuk lagi sebulan, 2 bulan, setahun, masuk lagi setahun, 2 tahun, sampai tibanya pas baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa yang dia panjatkan. Lalu posisi yang ketiga, memang sama sekali doa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Allah berikan kepada diri kita tatkala kita ada di akhirat nanti.
Jadi konsep daripada ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian niscaya akan aku kabulkan, ini harus kita manfaatkan seefisien mungkin, apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Maka doa-doa kita insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mustajab ketika kita mampu berdoa di tempat-tempat yang memang mustajab, untuk kita memanjatkan doa agar apa yang kita minta mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah tidak membutuhkan puasa dan kemudian haus dari diri kita, manakala kita tidak menjadikan Ramadan ini membuat kita menjadi bertakwa, kemudian kita tidak menjadikan Ramadan ini membuat kita dekat dengan Al-Quran, bahkan kita tidak menjadikan Ramadan ini membuat kita bertobat kepada Allah, kemudian kita tidak menjadikan Ramadan ini membuat kita mampu merubah akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, jamaah sama dirahmati dan muliakan Allah, hendaknya Ramadan ini membuat kita selalu senantiasa berharap, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kebutuhan kita, sebagaimana Allah tegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda dan puan abang kakak yang sama berbahagia, maka Ramadan itu bisa kita simpulkan adalah merupakan bulan perubahan bagi diri kita. Dari perkara-perkara buruk yang ada pada diri kita keluarkan semuanya, kita perbaiki semuanya, kemudian kita masukkan perkara-perkara yang baik yang kemudian bisa mewarnai kehidupan kita dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika setelah Ramadan kita masih tetap sama seperti sebelum kita memasuki Ramadan, berarti kita belum menangkap apa yang Allah inginkan kepada diri kita dengan mendatangkan Ramadan itu kepada diri kita. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu senantiasa mau berubah menjadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.